Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis. Pendahuluan. Dalam statistik parametrik, terdapat suatu metode ANOVA satu arah. ANOVA satu arah menggunakan nilai rata-rata sebagai parameter untuk membandingkan beberapa populasi. Asumsi uji ANOVA. A. Data berdistribusi normal. B. Varian homogen. C. Sampel atau kelompok independen. D. Sampel dipilih secara acak dari populasi. E. Variabel dependen minimal diukur dalam skala interval. F. Jika sampel mendapat perlakuan berbeda, penetapan jenis perlakuan dilakukan dengan randomisasi. Tidak jarang asumsi di atas tidak dapat dipenuhi. Maka uji non-parametrik Kruskal-Wallis merupakan alternatif yang setara dengan uji ANOVA satu arah. Uji Kruskal-Wallis. Kegunaannya menguji kemaknaan perbedaan beberapa sampel independen dengan data berskala ordinal. Prinsipnya memperhitungkan variasi-variasi antar kelompok between group dan variasi-variasi dalam kelompok atau within group. Asumsi. A. Sampel atau kelompok berasal dari populasi yang independen. B. Sampel dipilih secara acak dari populasi. C. Data diukur minimal dalam skala ordinal. Hipotesis. HO sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Distribusi semua populasi identik atau rata-ratanya. HA sama dengan P1 tidak sama dengan P2, tidak sama dengan P3. Paling sedikit satu kelompok menunjukkan nilai-nilai yang lebih besar dari kelompok lainnya. Statistik uji rumusnya yaitu H sama dengan 12 per N dalam kurung N tambah 1 dikali dalam kurung rumus fungsi RJ pangkat 2 per NJ dikurangi 3 dalam kurung N ditambah 1, di mana K sama dengan banyaknya sampel independen. NJ ukuran sampel ke J dengan J sama dengan 1,12 dan seterusnya. N sama dengan jumlah pengamatan seluruh kelompok sampel. RJ sama dengan jumlah peringkat pada sampel ke J dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Jika terdapat angka yang sama, maka digunakan faktor koreksi. 1 dikurangi fungsi TJ per N pangkat 3 dikurangi N, di mana TJ sama dengan TJ pangkat 3 dikurangi TJ. TJ sama dengan banyaknya peringkat yang sama dalam kelompok ke J, dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Uji statistik H yang dikoreksi. H koreksi sama dengan H per 1 dikurangi fungsi TJ atau dalam kurung N pangkat 3 dikurangi N. Keputusan uji. Yang pertama, jika K lebih kecil dari 3 dan NJ lebih kecil dari 5, gunakan tabel H atau Kruskal-Wallis dengan ketentuan jika P lebih kecil dari A, HO ditolak. Yang kedua, jika K lebih besar dari 3 dan NJ lebih besar dari 5, gunakan tabel KI kuadrat dengan ketentuan HO ditolak apabila jika H itu lebih besar dari X kuadrat tabel. HO diterima jika H hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Langkah pengujian. Yang pertama, tentukan hipotesisnya. Yang kedua, berilah ranking atau peringkat mulai dari 1 untuk nilai terkecil sampai dengan N untuk nilai terbesar. Jika ada angka yang sama, ranking yang diberikan adalah ranking rata-rata. Yang ketiga, peringkat dalam masing-masing kelompok dijumlahkan, disebut RJ. Jika terdapat angka yang sama, gunakan statistik uji H dengan koreksi. Jika tidak angka yang sama, gunakan statistik uji H tanpa koreksi. Yang kelima, bandingkan nilai H dengan nilai tabel. Sebuah eksperimen, contoh, sebuah eksperimen berminat mempelajari efektivitas antiinflamasi okuler 3 jenis obat terhadap penutupan kelopak mata setelah pemberian asam arachidonat. Tata sebuah eksperimen dilakukan untuk membandingkan efek 3 jenis obat indomethacin, aspirin, dan piroxicam. Nah, ini merupakan tabel dari ketiga data tersebut. Apakah ada perbedaan efektivitas ketiga jenis obat sebagai antiinflamasi dengan alfa sama dengan 0,01? Nah, data tidak berdistribusi normal karena
indometasin lebih banyak daripada aspirin dan oxycam dalam jumlah pengujiannya. Tentukan hipotesis. HO sama dengan distribusi populasi perubahan pembukaan kelopak mata pada ketiga jenis obat identik. HI sama dengan paling sedikit satu populasi menunjukkan nilai-nilai yang berbeda daripada populasi lainnya. Kemudian tentukan ranking. Nah, ini adalah hasil dari ranking dari data tabel yang tadi. Dengan data indometasin 3, 3, 2, 1, 3, R1, rankingnya adalah 45,5, aspirin 1021 sama R2 sampai dengan rankingnya 15,5, oxycam 2231, R3 dengan ranking sama dengan 30. Nah, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. H sama dengan 12 per 13 dalam kurung 13 tambah 1 dikali 45,5 kuadrat per 5 ditambah 15,5 kuadrat per 4 ditambah 30 kuadrat per 4 dikurangi 3 dalam kurung 13 tambah 1, maka hasilnya adalah 4,0953 dibuatkan menjadi 4,1. H tabel 5,617 dengan P 0,05. H hitung lebih kecil dari H tabel, maka HO diterima. Nah, kemudian contoh yang lainnya. Misalkan seorang peneliti bidang pendidikan hendak menguji hipotesis bahwa para administrator sekolah biasanya lebih bersifat otoriter daripada guru kelas. Sungguh pun demikian, peneliti itu tahu bahwa data yang dipakai untuk menguji hipotesis ini mungkin dikotori oleh kenyataan bahwa banyak guru kelas yang memiliki orientasi administratif dalam aspirasi-aspirasi profesional mereka. Artinya banyak guru yang menganggap para administrator sebagai reference guru. Nah, ini skor keotoriteran ketiga kelompok pendidik, tapi bukan data sejati. Pertama, data dari guru yang berorientasi pada pengajaran dengan skor 96, 128, 83, 61, 11 dengan ranking sama dengan ranking 1 sama dengan 22. Guru yang berorientasi administratif dengan skor 82, 124, 132, 135, 109 dengan R2 yaitu rankingnya sama dengan 37. Yang ketiga, administrator dengan skor 115, 109, 155, 147 dengan ranking R3 sama dengan 46. Nah, kita masukkan ke dalam rumus dari data tabel yang tadi kita hitung. Sama dengan H sama dengan 12 per 14 tambah dalam kurung 14 tambah 1 dikali 22 kuadrat per 5 ditambah 37 kuadrat per 5 ditambah 26 kuadrat per 4 dikurangi 3 dalam kurung 14 tambah 1, maka hasilnya yaitu sama dengan 6,4. Dengan tabel O untuk nilai NJ adalah 5 dan 4, H hitung lebih besar dari H tabel P 0,05, maka HO ditolak. Kesimpulan, tiga kelompok pendidik yang ditunjuk itu berbeda dalam tingkat keotoriteran mereka. Nah, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.